Di setiap situasi apapun, keadaan apapun, kita harus sadar Allah. Karena ilahi anta maksudi. Seberat apapun, kita harus sadar Allah. Ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Enten pertanyaan apa, Kang Parman? Ini Romo, kita sebagai orang torekoh itu biar hidupnya tidak merasa berat, tidak merasa longso gitu loh. Tapi terarah, terbimbing, tertata menghadapi kehidupan sehari-hari gitu loh Romo. Agar tidak menderita gitu ya. Menderita. Ya gini Kang. Semua orang pasti mengalami satu keadaan yang disebut dengan kesulitan, penderitaan. Semua orang pasti mengalami itu. Saya pun juga. Saya pernah menghadapi satu situasi yang sangat sulit dan sangat membuat diri saya menderita. Semua orang pasti mengalami itu. Tidak pandang bulu, semuanya pasti mengalami itu. Akan tetapi tergantung kita mensikapinya, Kang Parman. Nah, ada satu nasihat sufi yang mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah mendapatkan buahnya ilmu ketika engkau tidak pernah diuji dengan kesulitan dan penderitaan. Makanya kita selaku orang-orang tarekoh, orang-orang tasawuf, menghadapi kesulitan hidup, penderitaan hidup yang silih berganti. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang suka, kadang duka. Itu kita gunakan untuk mengolah ketenangan. Jadi, ketika kita sering semedi, meditasi, kontemplasi, itu kan membangun ketenangan dah. Nah, ketenangan kita ini akan lebih matang, akan lebih dewasa kalau itu diuji dengan kesulitan, diuji dengan satu hal yang seharusnya membuat diri kita menderita. Nah, pada titik tertentu nanti, apapun benturannya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, ketika saat itu kita tetap bisa menghadapi dengan tenang, disitulah buah ketenangan dapat kita petik. Seperti itu. Selanjutnya, kita hidup. Yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Waridhoka matlubi. Orang hidup kalau sudah diridhoi Allah, maka hidupnya akan penuh dengan terang, penuh dengan pencerahan. Kayaknya dulu pernah saya bahas. Orang yang hidup orang yang kehidupannya diridhoi oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Akan tetapi gini, menggapai ridho Allah itu enggak gampang. Kita harus berlatih ridho, Parmen. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang, kan kita harus mempunyai jiwa yang tenang. Irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhai. Nah, di situ ada satu pelajaran yang bisa kita petik. Untuk menggapai ridho Allah, itu kita harus belajar ridho. Umpamanya gini, ketika kita mendapatkan satu kesulitan, tenang enggak kita dengan kesulitan itu? Ridho enggak dengan kesulitan itu? Kembali lagi dalam konsep awal, ilahi antal maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Nah, seharusnya supaya kita
bisa hidup tertata dan terarah. Di setiap situasi apapun, keadaan apapun, kita harus sadar Allah. Karena ilahi anta maksudi. Seberat apapun, kita harus sadar Allah. Ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kita berlatih untuk ridho. Ridho ini tidak hanya konsep, tidak hanya teori. Walaupun kita itu miskin, didera, banyak kekurangan. Ya seperti saya ini, ya kadang banyak fitnah toh. Kadang direndahkan, kadang disepelekan, kadang dikhianati teman. Sampai tahu-tahu perjalanan hidup saya. Walaupun sebentar kenal saya, sudah banyak apa yang terjadi di dalam diri saya. Ketika saya mendapatkan ujian itu, yang saya latih adalah saya akan selalu sadar Allah. Dan saya sadar semuanya ini, kalau bukan Allah yang menghendaki, tidak akan terjadi. Jadi, ketika saya mendapatkan kesulitan, saya akan sadar Allah. Yang kedua, saya ridho akan titah itu. Ketika saya difitnah, saya akan ridho kepada Allah. Ketika saya direndahkan, saya akan tetap berusaha untuk ridho kepada Allah. Loh, bukti konkretnya ridho apa? Tetap puja-puji, tetap menyebut namanya. Contohnya gini loh, ya Allah, walaupun aku difitnah, walaupun aku direndahkan, walaupun aku dihantam cobaan, Engkau tetap maha suci, subhanallah. Engkau tetap maha terpuji, alhamdulillah. Engkau tetap maha agung, Allahu Akbar. Jadi apapun ujian dan cobaan, benturan, gesekan yang menimpa diri kita, berlatihlah untuk ridho. Praktek ridhonya, tetap puja-puji Tuhan, puja-puji Allah. Jangan menggerutu, jangan kufur, jangan menyalahkan Tuhan. Nah, disitulah konsep ridho itu akan terbangun. Lama-lama akan diridhoi. Lah, ridho Allah yang bertajalli ke diri kita inilah terbukanya pintu pertolongan. An-Nasir namanya, Allah yang maha menolong. Seandainya saya difitnah orang, saya tetap puja-puji Tuhan sebagai bukti keridhaan saya. Saat Allah mendatangkan ridha, maka kita akan dibebaskan dari fitnah itu. Ketika saya kesulitan harta, berkekurangan harta, dirundung kemiskinan, dikerundung kebangkrutan, saya tetap puja-puji Allah sebagai tanda ridha saya kepada Allah. Tanda Allah meridai, maka Allah akan mentajalikan sifatnya. Semua beban hidup yang saya sebutkan tadi akan dilepaskan oleh Allah. Ketika kita banyak masalah, banyak himpitan, banyak tekanan, kalau kita tetap puja-puji sebagai bukti keridhaan kita, suatu saat Allah akan mencatat keridhaan itu dan Allah akan menurunkan keridhaannya. Dan keridhaan Allah itulah sebagai jembatan. Allah akan menolong kita. Jadi keuntungannya banyak. Satu, kalau kita berusaha tenang, ketenangan kita akan terasa. Kita berusaha membangun keridhaan, maka kita semakin dewasa, semakin matang. Itu. Dan ketika ridho Allah datang, hadir dan menghadirkan pertolongan, maka semakin yakinlah kita bahwa Allah itu memang maha belas kasih kepada Allah. Nah, kalau pertanyaan jenengan tadi supaya tidak nelongso, supaya tidak merasa terbebani, supaya tidak menderita, sibukkanlah dirimu.
menata ketenangan, menata keridhaan. Suatu saat nanti Allah pasti akan menurunkan ridhonya. Yang penting kita istiqomah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh membangun keridhaan, pasti Allah akan membukakan ridhonya kepada kita. Kan gitu Kang Parman. Nah ini yang terjadi. Kenapa kita berat? Karena terjadi gesekan atas takdir yang hadir kepada kita. Kita belum ridho. Kan kayak gitu. Ya ini sudah ada di dalam sejarah. Para nabi bagaimana dihimpit masalah, ditekan ya. Nabi Musa kayak apa, Nabi Nuh kayak apa, Nabi Yusuf kayak apa, Nabi Yunus kayak apa, Nabi Zakaria kayak apa. Termasuk yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW kayak apa, beban hidupnya, hantamannya, benturannya kayak apa ketika mereka berdakwah. Tapi mereka tetap mengolah ketenangan, keridhaan. Dan fakta menunjukkan ketika ridho Allah hadir, muncullah mukjizat-mukjizat yang turun kepada para nabi terdahulu, yang sejarahnya sering kita dengar, kan kayak gitu Kang Parman. Jadi jangan biarkan dirimu membangun ratapan, mengeluh. Saya pernah mengajarkan meratap, mengeluh itu menutup cahaya. Kalau datang ujian, datang himpitan, datang ujian, cobaan, sibuklah melatih ketenangan. Karena ketenangan itu antibodi. Ketenangan itu adalah kekuatan kita untuk bisa menghadapi semua itu. Yang kedua, sadar Tuhan. Yang ketiga, bangun keridhaan. Dengan apa? Tetap puja-puji. Dalam zikirmu, sebut namanya. Dalam zikirmu, puja-puji dia. Dalam sholatmu, sujudlah pada dia. Dalam puasamu, niatkan untuk berusaha membangun keridhaan kepadanya. Kalau perlu sedekahlah. Mungkin dengan sedekah doa. Seperti kemarin yang saya terangkan kemarin itu. Nah, orang yang sibuk membangun ketenangan, membangun keridhaan, maka tidak akan ada pintu terbuka untuk merasakan yang namanya nelongso, penderitaan, beban, kesulitan. Itu semuanya terasa sebagai tangga-tangga taqarruban, tangga-tangga mendekatkan diri pada Allah. Ya memang orang melihat kita berat, orang melihat kita menderita, dan secara rasa, itu namanya rasa awal, manusiawi. Ketika kita merasakan di awal, kok berat, kok sulit, sangat menyedihkan. Itu rasa awal, wajar. Tapi jangan berlarut-larut. Langsung bangun ketenangan, bangun keridhaan. Kayak gitu. Untuk amaliyah konkretnya bagaimana, Rom? Amaliyah konkretnya itu situasional, among waktu, among mongso. Kayak gini contohnya. Ketika saya duduk kayak gini, tiba-tiba ada rasa kesedihan, ada rasa penderitaan, karena tiba-tiba muncul satu ingatan yang membuat tergugah rasa sedih saya, tergugah penderitaan saya. Atau mungkin ada berita yang membuat saya sedih atau menderita, atau mungkin ada satu keadaan yang menimpa diri saya. Saat itulah saya langsung mengolah ketenangan. Saat itulah saya langsung mengolah keridhaan. Lah nanti sholat malam, monggo, silahkan. Lah kalau nunggu nanti malam mungkin terlalu lama. Lah mungkin sekarang ini, mumpung ini pagi, langsung saya sholat duha.
Atau mungkin sholat sunat mutlak. Saya sholat atau wudhu, ya, wudhu, duduk, kemudian membangun ketenangan, membangun keridhaan, berzikir saya, melakukan puja puji. Kalau memungkinkan untuk sholat dan kita saat itu benar-benar dikuatkan untuk melakukan sholat, lakukan saja sholat itu. Nah, jadi situasional. Nah, ditambah nanti lagi habis sholat wajib 5 waktu. Situasional, penderitaan dan kesedihannya masih ada. Habis sholat 5 waktu, lakukan olah ketenangan, lakukan olah keridhaan. Seperti itu kan Pak. Prakteknya enggak sulit-sulit amat. Jadi bisa refleks nih loh. Umpamanya saya dengar berita ya, kita kayak ngobrol kayak gini, terus ada berita yang membuat kita kaget, terus sedih ya, langsung diem, olah nafas, olah ketenangan, ya, kita bersemedi agar kita membangun ketenangan. Habis itu langsung Allah ta'ala ilaha illallah, langsung subhanallah subhanallah, langsung, jangan nunggu nanti tuh. Nah, jelas betul kayak gitu. Itu konkret kan Barman.